mulai pelajaran. Ibu pesan dulu ya. Adanya tidak Pri Ramadhani ada? Ahmad Irfan, Elina, Hairidatul Muhammad, Alamana Sintia ada? Sina Sakti tidak hadir. Ya, selanjutnya Maya, Nur Habibah Imami, Nina Rahimi, ya, Sofiana, Fitri Handayani, Selina Tasya, Isa, Arif, sebenarnya banyak ya yang gak ada hari ini. Oke, sini ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Sejarah kebudayaan Islam, Bu. Iya, benar sekali. Kemarin kita sudah mempelajari sejarah kebudayaan Islam yang mengenai dakwah Rasulullah. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kita hari ini mau mempelajari apa? Ada yang sudah baca bukunya di rumah? Ya, hari ini kita akan membahas tentang substansi dan strategi dakwah khilafah Rasyidin. Kemarin dakwah Rasulullah, sekarang dakwah khilafah Rasyidin. Ada yang tahu nggak siapa itu khilafah Rasyidin? Sahabat-sahabat Nabi, Bu. Iya, lagi. Iya, Khulafah Rasyidin ini merupakan sahabatnya Rasulullah dan juga merupakan khalifah-khalifah. Khulafah Rasyidin ini ada 4. Nah, kita mempelajari materi ini agar kita mengetahui bagaimana sistem ataupun strategi dakwah keempat khalifah tersebut. Jadi dengan mempelajari ini kita mampu menerapkan ataupun meneladani sistem-sistem yang sudah dilakukan oleh empat khalifah tersebut. So, karena agar tidak memperlama waktu, kita mulai saja materi kita hari ini mengenai khilafah Rasyidin. Ada yang tahu nggak siapa khalifah yang pertama? Iya, benar. Yang pertama ialah Abu Bakar. Jadi kan, ketika Rasulullah meninggal, itu mulailah timbul gejolak di kalangan Islam. Banyaknya pertentangan yang terjadi di kalangan Islam pada masa itu. Contohnya kaum murtad. Jadi ketika Rasulullah meninggal, banyak kaum muslimin yang murtad. Tidak hanya murtad, ada
menghafal Al-Quran, sehingga ini sangat mengkhawatirkan untuk kedepannya. Jadi Umar bin Khattab menyuruh ataupun mengusulkan kepada Abu Bakar untuk segera mengumpulkan tulisan-tulisan ayat Al-Quran menjadi satu buku. Jadi yang kedua itu adalah katanya kodifikasi Al-Quran. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian Abu Bakar ini menyuruh Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Kenapa dia pilih? Karena beliau merupakan pemuda yang tegar, pemuda yang cerdas, dan dia terbiasa mencatat ayat-ayat Al-Quran, sehingga dia dipilih untuk memimpin pengumpulan ayat Al-Quran ini. Nah, itu udah dua ya. Yang terakhir, perluasan wilayah. Ketika perang itu selesai, Abu Bakar sudah selesai mengurusi peperangan yang ada di dalam negeri, maka Abu Bakar memfokuskan dirinya untuk merealisasikan cita-cita Rasulullah. Apa itu cita-cita Rasulullah? Yaitu memperluaskan wilayah Islam. Jadi Abu Bakar ini menyuruh 5 divisi ke beberapa daerah. Yang pertama itu ada Hims atau Delma, terus Damaskus, kemudian ada juga Normandia masalah. Terus yang terakhir itu Palestina. Nah, inilah yang dilakukan Abu Bakar semasa kepemimpinannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang poin yang kedua. Siapa itu? Iya, Umar bin Khattab. Nah, kalau pada masa pemerintahan ini, umat Islam berhasil menguasai beberapa daerah, termasuk bagian Persia, yaitu ada Jazirah Arabia, Persia, terus Palestina, terus ada lagi daerah Armenia. Nah, itulah sebagian wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai Islam pada masa Umar bin Khattab. Tidak hanya perluasan wilayah, Umar bin Khattab juga melakukan beberapa tindakan, yaitu mengatur administrasi. negara. Jadi pada masa ini pemerintah itu membagi 8 provinsi. Salah satunya yang ada di Madinah, Basrah, Kufah, terus ada Mesir, ada Jazirah, dan ada Syria. Jadi 8 provinsi. Terus untuk kedua, kebijakan kedua yaitu mengeluarkan undang-undang. Undang-undang apa yang dikeluarkan? Ya, undang-undang dikeluarkan itu berkaitan dengan ketertiban massa, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan dalam pasar. Itulah yang dilakukan
beliau juga meluaskan wilayah Islam ke beberapa daerah. Dia mengembangkan daerah-daerah yang sudah dikuasai beliau, belum dikembangkan yang terjadi. Nah, untuk strategi Usman bin Affan tadi pertama ya, perluasan wilayah. Perluasan wilayah. Dan yang terakhir ini pembukaan Al-Quran. Jadi kan pada masa pembukaan Al-Quran ini terjadi masalah, yaitu adanya perbedaan dialek. Jadi kan setiap daerah itu kan pasti memiliki perbedaan dialek. Nah itu mencurahkan. Jadi Usman bin Affan menetapkan satu dialek yang seperti kita gunakan sekarang, ini membaca Al-Quran. Itulah yang ditetapkan oleh Usman bin Affan agar tidak terjadinya perselisihan. Nah yang terakhir siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah beliau ini pada masa itu tidak melakukan perluasan wilayah. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa tidak? Dia tidak bisa melakukan perluasan wilayah. Iya, pintar. Ya pada masa itu terjadinya pemberontakan yang dilakukan. Salah satunya sorry ya. Terjadi perang sipil. Perang Jamal dan sipil. Nah, kita ini sibuk dengan dibuat militer. Yang satu perang Jamal itu perang Ali dengan Aisyah. Yang kedua perang sipil itu antara Ali dan Muawiyah. Itu kan banyak pertentangan, banyak pemberontakan sehingga dia tidak bisa meluaskan wilayahnya. Nah, terus strategi yang dilakukan Nabi Abi Thalib ya memecat para gubernur. Kan pada masa Utsman gubernurnya itu kan para kerabatnya Utsman. Nah ini kan termasuk KKN. Apa itu KKN? Oke, karena itu iya itu. Jadi pada masa Ali bin Abi Thalib ini dia memecat semua para gubernur. Nah, tidak hanya itu, Ali bin Abi Thalib yang habis. Ali bin Abi Thalib ini juga merampas kembali, merebut harta. Harta yang diberikan kepada saudara-saudaranya sebagai itu para gubernur itu yang diberikan tidak sah. Jadi dia merampas kembali untuk menjadi milik negara. Nah, itulah strategi yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Oke, sampai di sini. Ada yang bertanya? Jadi untuk tugas kalian semua itu di rumah coba buat sebuah video animasi yang berkaitan dengan strategi Khulafaur Rasyidin di pukul minimal minggu depan. Karena umur kita sudah habis.